Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam Keuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Kamis 10 September 2020, dalam Pekan Biasa yang ke-23. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaan. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kalian, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuan. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Permenungan pada hari ini melalui bacaan Injil Suci yang barusan saja kita dengar, diterangkan dengan amat jelas tugas dan tuntutan kita sebagai orang-orang Kristiani yang sejati. Yakni kita diajak untuk hidup menjadi pribadi yang penuh dengan pengampunan dan belas kasih. Ajakan Yesus perihal menghadirkan kasih serta berbuat kebaikan kepada sesama bukan main sulitnya untuk kita kerjakan. Kita diajak untuk mengasihi bukan hanya kepada mereka yang berbuat baik kepada kita, bukan hanya kepada mereka yang mengasihi kita, tetapi lebih daripada itu, kita diajak untuk mengasihi, berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, melukai hati kita. Di sini letak kesulitan dari tuntutan tugas ini. Bahkan kasih yang Yesus maksudkan dalam Injil pada hari ini digambarkan dengan amat dramatis. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil baju. Inilah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita diajak untuk mampu menghidupi kasih ini dalam seluruh perjalanan hidup kita setiap hari.
Kita diajak untuk mampu berbuat baik kepada sesama, mengasihi sesama secara total tanpa batas. Ketika kita mengasihi dan berbuat baik kepada sesama, kita diminta untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana dirimu sendiri. Kita diajak untuk memperlakukan sesama kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Tentu tidak mudah, tetapi inilah perintah utama dan pertama. Kasih itu senantiasa membangun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini, bahwa dengan berbuat kasih dan kebaikan, maka kita dikenal oleh Allah. Perwujudan ini semua, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu tidaklah mudah. Menuntut kesiapsediaan kita untuk berani mengosongkan diri, berkorban, rendah hati. Kita diajak untuk bahkan berani mengalami sakit yang teramat luar biasa. Sekiranya perintah Yesus dalam permenungan hari ini menjadi jelas dalam bulir-bulir melalui doa yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Yang artinya setiap hari para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita diajak untuk bertobat dan membaharui diri kita dari segala bentuk kelemahan dan dosa yang kita miliki. Kemauan untuk mengasihi sesama tentu menjadi semangat tindakan kita sebagai orang-orang Kristiani, atau yang dapat kita sebut menjadi identitas kita sebagai orang Kristiani yang sejati. Karena apa? Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat pertama Rasul Yakobus bab 4 ayat 20, di sana dikatakan, barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya bahwa perwujudan kasih kita kepada Allah melalui perjumpaan relasi kita dengan sesama. Logikanya, bagaimana mungkin kita mengasihi, aku mengasihi engkau ya Tuhan Allah, Allah yang tidak mampu kita lihat secara langsung dengan indera penglihatan kita, tetapi citranya yang mampu kita lihat melalui indera penglihatan kita setiap hari, malah kita abaikan. Kita tidak mengasihi satu sama lain. Perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama tentu pertama-tama bukan untuk memperoleh pujian supaya orang lain menilai kita, hidup kita baik. Sebagaimana yang telah kita dengar bersama melalui bacaan Injil tadi, apa bedanya kita dengan mereka yang pendosa? Toh mereka juga berbuat baik. Apa bedanya kita dengan mereka yang meminjamkan uang? Toh mereka juga meminjamkan uang dengan harapan mendapat balasan, bahkan keuntungan. Tetapi disinilah bedanya. Ketika kita mengasihi sesama, alasannya hanya satu, yakni demi identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak Allah yang sejati. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, permenungan kita pada hari ini akan saya tutup dengan mengutip kalimat dalam sebuah lagu yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan, yakni kesempatan untuk melayani Tuhan. Maka selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, berjuanglah untuk mengajar dan menghadirkan begitu banyak kebaikan. Karena itulah yang akan menjadi berkat di sepanjang kehidupan kita. Semoga buah-buah permenungan hari ini mampu menjadi inspirasi iman bagi kita semua dan menghantar kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam agar kita semakin berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.